Amin saudara. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini saudara. Kita mau masuk dalam persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah kasih yang terbaik lebih dulu buat saya dan saudara. Kalau hari ini saudara ada sebagaimana ada, itu karena Tuhan. Mari kita turunkan kepala kita berdoa. Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Saat pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk memberikan korban syukur kepada Tuhan. Selidiki setiap hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami untuk menghadap hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan
Engkau yang setia dalam setiap kehidupan kami. Aku tetap percaya.
urusan pribadi kami dengan Engkau. Ajar kami untuk senantiasa mengasihi Engkau. Ajar kami untuk senantiasa mencintai Engkau. Engkau yang terutama dalam kehidupan kami.
sangat mencintai Engkau Tuhan. Sekalipun badai, sekalipun masalah, sekalipun cobaan itu menerpa dan silih berganti, tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengukir janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, janji-Mu belum selesai dalam hidup kami. Janji-Mu belum semuanya tergenapi dalam hidup kami. Maka kami akan pegang Engkau, kami akan mengikuti Engkau, kami akan terus berjalan bersama Engkau sampai akhirnya kami menikmati semua janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir. Engkau mengurapi kami semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Engkau menjamah hati kami semua yang akan bersama-sama mendengar suara Tuhan berbicara atas kami. Dan kiranya Roh Tuhan turun ke atas kami semua, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh kita berikan kepada bagi nama Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin, saudara. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik, dan berapa banyak yang sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Berikan salam kepada kanan kirimu, berikan senyum yang termanis. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Dengan hati yang mengucap syukur kita mulia sama Tuhan. Dengan hati yang bergembira kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Di
Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita saudara untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Saat kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai kebenaran yang mutlak, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup saudara. Sesuatu yang heran akan terjadi dan hari ini saudara akan diberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan.
Benar kami terpesona Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih pagi ini sungguh kami diberkati oleh pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami dibangkitkan semangat kami dibangkitkan kekuatan kami untuk terus kami bersyukur, berharap terus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap kami, supaya setiap kami tanpa terkecuali diberkati Tuhan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Shalom. Luar biasa pujian lagu-lagu yang dipilih hari ini memberkati saya secara pribadi. Semoga jemaat juga mendapatkan berkat yang sama dari pujian-pujian tadi. Baik, pagi ini mari kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Saya sudah menyiapkan tema. Kita akan belajar tentang memilih bebas dari sakit hati. Wah. Mari kita buka Alkitab. Kita buka dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya sudah siapkan di depan. Kalau misalkan Bapak Ibu kelihatan, boleh dibaca di depan ya. Kita akan baca bersama-sama ya, dalam hitungan saya 1, 2, 3. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 16. Sebelum ayahmu mati, dia telah berpesan. 17. Beginilah kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba ayahmu. Lalu berkatalah Yusuf ketika Allah akan berjanji kepadanya. Sudah? Masih ada ayat 19. Ayat 18. Ya? Oh, 18. Ya, silakan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah mengganti Allah. Walaupun memang kamu berdua raja yang jahat kepada kamu, tetapi Allah kebaikan dengan Yusuf. Amin, puji Tuhan, firman Tuhan. Ya. Saya ingin mengulas sedikit, tentu kita semua sudah sering mendengar bagian firman Tuhan ini. Tapi saya ingin ringkasan cerita firman Tuhan bagian ini. Di ayat pertama di ayat 15, saudara-saudara Yusuf itu ketika ayahnya mati baru menyadari akan konsekuensi yang mungkin mereka alami. Kenapa? Kita tahu bagaimana saudara-saudara Yusuf memperlakukan Yusuf dengan begitu jahatnya. Ya. Sehingga mereka sadar mereka tidak punya perlindungan ketika ayahnya mati. Ya. Jadi mereka berpikir, mereka takut pada kemungkinan Yusuf akan membalaskan segala perbuatan jahatnya ya kepada Yusuf. Apa mereka takut? Nah, terus karena mereka takut, kemudian mereka membuat sebuah skenario untuk membuat mereka terhindar dari kemungkinan Yusuf membalas dendam. Mereka mengharap pengampunan dari Yusuf. Ya. Tapi yang menarik adalah respon Yusuf. Yusuf di situ merasa sedih dan menangis atas apa yang mereka lakukan, atas skenario yang dibuat saudara-saudaranya untuk mendapatkan pengampunan daripadanya. Nanti kita akan lihat kenapa respon Yusuf begitu berbeda gitu, luar biasa. Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Ya. Justru Yusuf merasa sedih dan menangis. Dan puncaknya di ayat 21,
Ya, 19:18-19-21. Yesus maaf. Yusuf mengucapkan sebuah perkataan yang kemudian menghiburkan dan menenangkan hati saudara-saudara, bahwa Yusuf tidak akan membalaskan kejahatan yang sudah dilakukan saudara-saudara Yusuf. Itu ringkasan cerita firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Oke, next. Sebagai pendahuluan, kenapa saya memilih tema ini? Saya agak miris mendengar kabar tentang, kita tahu semua soal Christian Rudolph Lubin. Ya. Baru-baru ini ramai di berita bagaimana dia membunuh yang terhitung sebenarnya temannya karena sakit hati. Dan mirisnya adalah dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta. Itu yang membuat saya kok bisa gitu ya. Seorang pendeta, seorang yang memang hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan, tapi di dalam dirinya ternyata ada sakit hati, memendam sakit hati, dan memungkinkan melakukan pembunuhan itu sesuatu yang mungkin bagi dia lakukan. Wah, kok bisa gitu ya, seorang pendeta. Dan saya cari juga ternyata kasus-kasus pembunuhan karena motif sakit hati itu banyak. Di tahun 2018 ya, dari 574 kasus 80% pembunuhan bermotif sakit hati ya. Perhatikan, hati-hati. Nah, di dalam Alkitab juga kita lihat ya, di awal-awal bagaimana Kain membunuh Habel. Hatinya panas, gak terima persembahannya, tidak diterima oleh Tuhan. Yang diterima persembahan Habel. Siapa lagi? Ada Esau yang berencana membunuh Yakub. Karena apa? Karena dicuri hak keseluruhannya. Sekalipun gak jadi, gagal ya rencana itu. Ada Simeon dan Lewi ya, yang membunuh Sikem. Karena kejadian apa? Karena Sikem telah memperkosa adik dari anak Yakub itu, Dina. Mereka membunuh Sikem akhirnya. Siapa lagi? Musa ya, membunuh seorang Mesir. Karena apa? Karena sakit hati melihat bangsanya sendiri disiksa, dijajah seperti itu. Ada Saul yang berencana membunuh Daud tapi gagal juga karena iri hati. Ya. Ada Absalom membunuh Amnon, ya, karena memperkosa Tamar, adik Absalom. Ada Haman, ada banyak. Ada Izebel membunuh Nabot karena persoalan sepele. Izebel mempunyai seorang suami bernama Ahab. Dia menginginkan kebun anggur Nabot, tapi tidak diberikannya oleh Nabot. Akhirnya mengadulah kepada istrinya, ke Izebel. Lalu dilakukanlah perencanaan untuk membunuh Nabot. Dan dilakukanlah seperti itu, sepele kan, sebuah kebun anggur ya. Kemudian Herodes yang membunuh semua anak di Bethlehem. Soal apa? Soal berita kelahiran Yesus. Soal Herodias membunuh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena gak terima ditegur ya. Alasan sakit hati dari yang sepele, karena ditegur sampai yang luar biasa, bisa berujung sampai ke pembunuhan. Hati-hati, berbahaya. Nah, hidup kita ya diwarnai dengan hal-hal yang menyakitkan. Setuju atau enggak? Baik dalam keluarga, ya, dalam pertemanan, sekolah, ya, dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis, bahkan dengan orang asing. Dalam relasi-relasi kita punya peluang potensi kita disakiti dan menyakiti. Kita bisa jadi korban dan bisa jadi pelaku, betul? Jadi kita tidak pernah lepas dari itu semua. Dan orang ya dengan potensi terbesar menyakiti kita siapa? Orang paling dekat. Ya, orang paling dekat. Suami bisa dia sakiti oleh istrinya, istri bisa disakiti oleh suami, anak bisa disakiti oleh orang tua juga bisa disakiti oleh orang tua. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami, tidak mengerti, ya, betapa bahayanya sakit hati, betapa orang-orang di sekitar kita punya peluang untuk melukai, menyakiti kita.
Kalau kita tidak siap-siap, kita tidak siap dan kita tidak waspada, hati-hati, sakit hati menelanmu, ya, menguasaimu, sampai membawamu pada sesuatu yang Tuhan benci, yang Tuhan tidak suka. Ya. Nah, dampak sakit hati. Tadi di atas ada banyak kejahatan terjadi, sudah jelas. Bisa jadi kehilangan kesempatan baik karena berujung sakit hati. Saya teringat kisah Pak Gembala, nggak apa-apa ya, agak kurang enak, tapi menjadi pelajaran juga buat saya. Pak Gembala ceritakan ada di sebuah yayasan, begitu, ya. Padahal sudah dipersiapkan sebuah posisi, sebuah kedudukan buat Pak Pagem, gitu ya, yang enak lah seperti. Tapi karena ada masalah, Pagem terlalu keburu sakit hati, kehilangan itu semua, sampai kemudian keluar dari desa. Itu pun jadi pelajaran gitu. Oh iya, sakit hati bisa membuat kita kehilangan kesempatan baik, sesuatu yang baik yang sudah disediakan. Penyakit, ya, hati-hati. Sakit hati juga bisa jadi penyakit, dada sesak, bisa depresi, bisa cemas, mungkin mah juga, asam lambung naik bisa, ya, dan masih banyak lagi. Ya, itu kita bisa melihat bahaya-bahaya dari sakit hati, dampak-dampak buruk dari sakit hati. Tetapi ada beberapa orang, ya, dan mungkin juga banyak orang membenarkan sakit hati sebagai motif untuk meraih kesuksesan atau keberhasilan. Ada juga, ya. Jadi dia sakit hati, terus dia olah dirinya untuk suatu hari nanti saya akan buktikan. Dari motif apa? Sakit hati. Ya, ingin membuktikan, ingin menunjukkan suatu hari bahwa saya akan berhasil, bahwa saya akan sukses. Beberapa orang membenarkan cara itu, tapi oke, Anda bisa sukses, kita semua dengan motif itu bisa meraih kesuksesan, bisa. Tapi hal tersebut juga tetap akan berdampak buruk nanti. Atas kesuksesan kita akan menyepelekan orang lain, kita akan memandang sebelah mata orang lain. Percaya saja, kita pasti punya sesuatu yang buruk ketika kita terluka dalam keadaan kesuksesan, tapi ternyata kita punya keadaan terluka oleh masa lalu kita, entah oleh kemiskinan, oleh kata-kata orang. Pasti ada sesuatu yang tidak baik. Pasti kita akan menyalahgunakan kesuksesan kita. Hati-hati. Apakah kita membenarkan sakit hati sebagai cara untuk meraih kesuksesan? Itu tidak berkenan. Itu adalah sesuatu yang baik di awal, tapi kelihatannya baik untuk sementara, tapi bisa jadi sesuatu yang bahaya. Melihat itu semua, saya menyimpulkan bahwa sakit hati adalah keadaan yang serius yang membahayakan diri kita dan orang lain. Dan ya, sakit hati kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, akan selalu berakhir atau berujung pada menginginkan kecelakaan orang lain atau kematian orang lain. Akan selalu begitu. Sok aja, silahkan. Ya, setuju atau enggak? Saya lihat begitu kecenderungannya. Kita yang sakit hati pada akhirnya akan selalu menginginkan celaka, pembalasan, kecelakaan atau kematian orang lain. Dari pendahuluan yang kita sudah dengar, sudah kita sama-sama belajar, sakit hati itu sesuatu yang tidak baik, betul. Tapi kalau kita kalau diajak untuk mengampuni, pasti kita langsung terasa susah, betul. Lepas dari sakit hati itu, kayaknya susah banget. Tapi kita tahu sebenarnya sakit hati itu merusak diri kita, menghancurkan kita. Tapi kayak susah. Pagi ini kita belajar. Saya melihat kisah Yusuf ini menjadi salah satu kisah yang cocok berkaitan dengan memilih bebas dari sakit hati. Tadi saya sudah singgung bagaimana respon Yusuf terhadap saudara-saudara Yusuf. Ya.
tidak ada sedikit pun kecenderungan dia sakit hati, tidak ada satupun indikasi bahwa Yusuf sakit hati terhadap saudara-saudara dengan perlakuan-perlakuan yang jahat. Tidak ada. Nah, kita akan belajar dari kisah Yusuf. Hal apa saja yang membuat Yusuf memilih bebas dari sakit hati. Kita akan melihat, kita akan belajar dari Yusuf ya. Mari kita lanjut. Next. Yang pertama, kenapa dia bisa memilih bebas dari sakit hati? Dia tahu identitasnya dalam Tuhan. Dia lebih menegaskan dirinya di dalam Tuhan. Saudara, di ayat 15 tadi kan saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa Yusuf itu punya kemungkinan membalaskan dendam, membalaskan sakit hati. Jadi saudara-saudara Yusuf itu keliru mengira Yusuf sakit hati dan hendak membalaskan dendam. Ya, saudara-saudara Yusuf keliru. Karena ternyata memang saudara-saudara Yusuf keliru. Yusuf tidak punya sedikit pun rencana keinginan untuk membalaskan dendam. Tidak ada. Tapi saya melihat ini, wajar bagi saudara-saudara Yusuf berpikir situ. Kenapa? Orang-orang dunia ini memandang sakit hati sebagai hal yang wajar. Ya. Wajar, yang diperlakukan buruk, ya kan? Dibully, diejek, dihina, sebagai wajar sakit hati mah. Wajar. Ya begitulah cara berpikir orang dunia, wajar. Terus membalaskan dendam itu sebagai hal yang mungkin, ya. Sakit hati, terus membalaskan dendam itu sesuatu yang mungkin dilakukan. Itu bagi orang-orang dunia. Terus apa? Melihat orang yang menyakiti kita mendapat balasan itu adalah harus, ya. Ini orang-orang dunia berpikirnya begitu. Mendapat balasan itu harus. Nah, itulah saudara-saudara Yusuf mewakili gambaran dari dunia ini. Bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka melihat, ya wajar. Makanya mereka mengatur skenario supaya mereka lepas dari kemungkinan Yusuf membalas dendam. Di dalam Matius 24 ayat 12 itu diberitakan soal kondisi akhir zaman. Di situ dibilang kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Artinya apa? Kemungkinan kita akan menjadi biasa. Sakit hati itu ya biasa karena sudah tidak ada kasih lagi. Ini loh kondisinya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak siaga, apakah kita mau ya menjadi seperti dunia ini dengan gelombang arusnya yang terus semakin hari semakin nanti itu dunia itu semakin dingin kasihnya. Apakah kita terus tidak membawa diri dengan baik diri kita? Kita abai, kita cuek terhadap diri kita, sehingga membiarkan kita ikut dalam arus itu, dalam arus kasih yang menjadi semakin dingin, sehingga wajar jadi sakit hati itu sebagai yang wajar. Tapi kita tidak mau seperti itu. Karena sekali lagi, siapa kita di dalam Tuhan, itulah yang penting. Panggilan kita diselamatkan itu panggilan untuk kita hidup berbeda dengan dunia. Saat orang dunia diperlakukan tidak baik terus sakit hati, ya wajar. Tapi kita yang di dalam Tuhan yang dipanggil untuk diselamatkan tidak wajar. Nanti kita akan lihat hal yang kenapa itu menjadi tidak wajar. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sudah berbeda, lama sama sekarang sudah beda. Kalau yang lama biasanya sakit hati, yang baru tidak sakit hati. Dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, saat dunia ini akan berespon seperti itu, maka kita jangan seperti itu. Sekali lagi, saya sadar ketika saya berbicara seperti
begini, mungkin seolah-olah gini, dalam pikiran beberapa orang, pastor terlalu menyepelekan apa yang saya alami, sakit hati yang saya alami. Saya juga berpikir ketika saya berbicara begitu, jangan-jangan saya terlalu mengecilkan, menyepelekan. Tapi firman Tuhan menyatakan seperti ini. Sebagaimanapun kita sakit hatinya, sebagaimana luka kita, banyaknya luka kita, beratnya luka kita, Tuhan bilang jangan sakit hati. Berbedalah dengan cara dunia ini. Jangan kasihmu hilang, jangan kasihmu menjadi dingin. Terus di ayat-ayat berikutnya, ya, di Efesus 4 ayat 17 soal manusia baru, dan Kolose 3 ayat 5-17 juga. Ya. Bahkan ada di Galatia 5 ayat 22-23 soal buah. Tidak ada di situ sakit hati. Ada kebaikan, kasih setia, sukacita, dan sejahtera, kebaikan. Dan segala macam. Ini memang menjadi tantangan kita. Siapa kita? Kita orang dunia atau kita orang yang sudah di dalam Tuhan? Ada satu kisah yang menarik di luar negeri, tapi saya rasa di Indonesia juga ada. Kisah Mary Johnson. Luar biasa. Dia mengampuni pembunuh anaknya. Bukan hanya itu, dia mengadopsi pembunuh anak ini menjadi anaknya. Wow. Di Indonesia juga saya pernah lihat, kalau masa saya ingat ada seorang ibu ya yang memang dipercaya kepada Yesus, kecuali anaknya dibunuh atau apa, kemudian melepaskan pengakuan. Dia menerima semua, dia tidak menjadi kecewa tersebut. Kisah-kisah ini yang nyata. Jadi melihat ini semua, jadi jangan kira gini, wah gak mungkin itu, gak mungkin. Sudah ada contohnya. Sudah orang-orang yang sama dengan kita, sama makan nasi, sama tidur ya normal itu, sama dengan kita manusia biasa, tapi mampu melakukan seperti itu. Mampu menegaskan identitasnya di dalam Tuhan. Mampu menjaga dirinya untuk tidak sakit hati, bebas dari sakit hati. Jadi saya mengajak, mari buat orang-orang yang menyakitimu keliru berpikir kamu tersakiti. Ya, saat kamu disakiti, saat kamu diperlakukan tidak baik, saat kamu dikhianati, dibuat kecewa, apapun itu. Sekali lagi, bukan saya menyepelekan, apapun itu. Tapi firman Tuhan, di Tuhan berkehendak, mari buat orang-orang yang menyakiti kita keliru, mengira kita sakit hati. Biarlah hati kita terus luas, lebar, panjang, maksudnya tidak mudah untuk disakiti. Kita ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan akan berikan. Sekali lagi, ya memang kita akan terus beralasan, aduh gak bisa, secara manusia gak bisa. Selama kita tidak melihat kepada Tuhan, mulai mengarahkan, maka memang gak bisa. Kalau kita mampu, bisa, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Kita mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Di Matius 5 ayat 9, berbahagia orang-orang yang membawa damai, karena kamu akan disebut anak-anak Allah. Ini poin pertama. Mengapa Yusuf bisa memilih bebas dari sakit hati? Dia tahu siapa identitas dirinya dalam Tuhan. Dia tidak mau kehilangan itu. Bagi yang Kristen keturunan itu memang dari baik, dia sudah Kristen. Mungkin hal sepele, hal biasa menjadi Kristen. Tapi bagi seseorang yang dari latar belakang Muslim, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena ada harga yang harus dibayar, betul kan? Iman kita di dalam Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Bagi saya,
Ya, bagi keluarga saya, bagi beberapa jemaat yang dari latar belakang non-Muslim, menjadi Kristen, menerima percaya kepada Tuhan, itu tuh anugerah yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Jadi jangan sampai kita kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita karena kita sakit hati. Amin. Itu poin pertama, menegaskan identitas kita dalam Tuhan. Berikutnya, yang kedua, mengapa Yusuf bisa memilih bebas dari sakit hati? Dia fokus pada rencana Tuhan. Dia memastikan ketika dia memilih dia sakit hati, ketika dia memilih bebas dari sakit hati, dia sedang memastikan hidup saya dalam rencana Tuhan, tidak melenceng, ya, tidak menyimpang. Itu yang dia lakukan. Nah, mau nggak kita? Mau nggak kita dalam hidup kita menerima rencana Tuhan, kita mengalami rencana Tuhan? Maka pastikan hidup kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Pilihlah untuk bebas dari sakit hati. Itu yang apa? Yang kita lihat dari Yusuf. Itu yang kita lihat dari Yusuf. Yusuf bilang ketika Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, ketika mereka membuat skenario, mengarang cerita, terus mereka datang kepada Yusuf berlutut memohon pengampunan. Jadi Yusuf menangis dan sedih. Dia bilang, jangan takut, apakah aku ini pengganti Allah? Memang kamu telah merekarkan perkara yang jahat, tetapi Tuhan merekarkan perkara yang baik. Untuk apa memelihara sebuah bangsa yang besar? Memastikan hidup dalam rencana Tuhan, saya punya 3 hal. Yang pertama itu, apapun yang terjadi, ya, bahwa peristiwa apapun yang menyakitkan, yang melukai, apapun itu tidak sebanding dengan rencana Tuhan. Ya. Yusuf hidup berpegang pada apa? Rencana Tuhan. Ya, waktu di awal-awal, bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Itu rencana Tuhan. Dia pegang terus, sekalipun diolok-olok, sekalipun akhirnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Jadi mari kita benar-benar mengutamakan rencana Tuhan lebih dari apapun. Kita pegang teguh terus rencana Tuhan. Terus menariknya, kenapa hanya kepada Yusuf Tuhan menyatakan rencananya? Saya gini, tidak semua orang menerima atau menikmati hidup dalam rencana Tuhan. Jadi saat kita masuk terhisap dalam rencana Tuhan, maka jangan sia-siakan. Kita ini terhisap, sebenarnya kita nggak layak, tapi kita terhisap oleh rencana Tuhan. Nah, kalau kita seperti itu, maka kita syukur. Kan tidak kepada semua orang begitu. Ya, rencana Tuhan luar biasa. Yusuf itu menjadi orang yang dikasihi oleh ayahnya dan saudara-saudaranya, oleh Potifar juga, betul, oleh kepala penjara dikasihi dimanapun dia berada, oleh Raja Fir'aun dikasihi. Yusuf menjadi penguasa di Mesir, itu rencana Tuhan luar biasa, menjadi tangan kanan Raja Fir'aun. Ya, rencana Tuhan sampai kemudian apa? Yusuf memelihara hidup bangsa Israel dan Mesir. Itu yang pertama, soal memastikan hidup dalam rencana Tuhan, bahwa apapun yang terjadi tidak sebanding dengan rencana Tuhan. Dan yang kedua, apapun yang terjadi itu merupakan proses menuju rencana Tuhan. Mungkin kita ngeluh, kenapa sih Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa sih saya harus mengalami peristiwa menyakitkan ini? Kenapa saya harus lahir dalam keadaan yang keluarga yang rusak? Kenapa saya harus lahir dalam keadaan keluarga yang ekonominya miskin? Kenapa Tuhan saya dilahirkan dengan fisik yang begini dan cacat misalnya? Ada banyak hal-hal di dunia ini yang menyakiti kita. Tapi jangan sampai kita lepas dari rencana Tuhan. Semuanya itu memang menjadi proses. Kita tidak bisa mengelak, tidak bisa memohon supaya itu tidak ada. Itu terjadi pada Yusuf.
Yusuf sangat dibenci, tidak dihargai dan dihina. Diolok-olok, tukang mimpi. Ya. Terus Yusuf menjadi target pembunuhan berencana. Itu proses yang harus dilalui menuju rencana Tuhan. Dia dilemparkan dalam sumur yang kosong. Dia dijual sebagai budak ke Mesir. Ya. Terus dianggap sudah meninggal. Difitnah oleh istri Potifar. Kehilangan pekerjaan karena difitnah, terus masuk penjara. Tidak diingat oleh kepala juru minuman, padahal sudah menolong, menafsirkan mimpi. Ya. Terus menjadi pilihan terakhir bagi juru minuman di hadapan Firaun. Jadi setelah waktu Firaun punya mimpi, ya kan, terus semua ahli-ahli di Mesir tidak bisa, Yusuf yang menjadi pilihan terakhir. Itu sesuatu yang memang berarti dianggap sepele, padahal sudah luar biasa apa yang dilakukan Yusuf bagi juru minuman itu. Jadi kalau kita mengeluh dengan semua hal-hal buruk, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, masalah demi masalah, hati-hati. Jangan-jangan memang itu diizinkan Tuhan, itu prosesnya menuju rencana Tuhan. Jadi jangan mengeluh, jangan sakit hati. Kalau kita sakit hati benar, ya udah berhenti. Jadi apa yang terjadi itu adalah bagian dari proses menuju rencana Tuhan. Percaya apa yang kita alami itu ternyata Tuhan pakai. Saya punya latar belakang keluarga yang rusak, broken home. Dan ternyata saya dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga saya apa? Saya bisa berbagi pengalaman saya, bagaimana saya bisa kuat, bagaimana saya bisa keluar, bagaimana saya bisa mengampuni, bagaimana saya bisa memaafkan. Dan begitu pula dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara di sini. Peristiwa apapun yang pernah terjadi yang membuat sakit hati yang terus tersimpan dalam memori, bebaskan itu semua dari sakit hati. Itu bisa Tuhan pakai. Jadi jangan menyalahkan keadaan, tidak bisa menerima hidup ini, jangan. Semua hal itu menjadi proses dari kita menuju Tuhan, apa rencana Tuhan. Dan yang ketiga, memastikan hidup dalam rencana Tuhan adalah apapun yang terjadi, nah ini Tuhan akan selalu menyertai. Ya, betapa luar biasa. Tuhan punya rencana buat kita, tapi Tuhan juga yang tolong kita supaya rencananya terjadi. Jadi jangan mengeluh. 1 Korintus 10:13 kalau nggak salah dia bilang, atau 13:10, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak lebih kekuatan manusia. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemampuan untuk kita melewati itu. Lihat Yusuf, penyertaan Tuhan atas Yusuf ketika bersama saudara-saudaranya. Saya heran, Yusuf itu menjadi seorang yang berani mengungkap kejahatannya. Ini yang menjadi alasan saudara-saudaranya membenci. Berani mengungkapkan kejahatan saudara-saudaranya. Terus apa? Dia nggak jadi buruk. Penyertaan Tuhan membuat Yusuf tidak menjadi buruk. Ketika disuruh oleh ayahnya, "Nah, pergi antarkan makanan ke saudara-saudara." Dia nggak ogah-ogahan, ya. Dia nggak menolak, tapi dia pergi. Dia tidak berpikir yang gagal, dia tidak berpikir yang buruk-buruk, tidak. Dia pergi. Itu karena penyertaan Tuhan, loh ya. Hatinya jadi baik, tidak dibuat buruk. Ketika di rumah Potifar, Tuhan membuatnya berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, ya. Membuat dikasih oleh tuannya, berkuasa atas rumahnya, segala miliknya. Kehadiran Yusuf itu mendatangkan berkat, gitu. Terus saat peristiwa dengan istri Potifar, penyertaan Tuhan membuatnya menganggap tidak mungkin. Kata-katanya menarik. Bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan yang besar dan dosa yang besar? Melihat tidak mungkin, tidak ada kemungkinan bagi saya melakukan itu. Itu Tuhan yang bekerja. Kalau bukan Tuhan yang menyatakannya, penyertaan Tuhan yang membuat seperti itu. Ketika di penjara, Tuhan membuat Yusuf dikasihi, dipercaya oleh kepala penjara, memberi kemampuan untuk menafsirkan mimpi segala macam. Ketika di hadapan Raja Firaun juga Tuhan membuat Yusuf mampu menafsirkan mimpi Firaun dan menjadi penguasa.
Jadi ini penghiburan, ini kekuatan. Ya apapun yang terjadi, memang apapun yang terjadi ya tidak sebanding dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu yang terutama, yang terhebat, yang luar biasa buat kita. Terus apapun yang terjadi itu merupakan proses menuju rencana Tuhan. Dan dalam semuanya itu Tuhan menyertai. Tuhan tuh gak akan tinggalkan. Dalam segala musim yang kita lewati, Tuhan menyertai. Supaya apa? Rencananya tergenapi. Jadi jangan sampai kita sakit hati. Jaga diri kita supaya kita tidak dikuasai, kita tidak ditelan oleh sakit hati. Ya, ditelan oleh sakit hati. Next. Nah, yang ketiga, mengapa dia bisa memilih bebas dari sakit hati? Dia hidup menghayati pengampunan dari Tuhan. Benar kata-kata jangan takut, apakah aku ini pengganti Allah? Terus diulang lagi, jangan takut, aku yang akan menanggung makan minummu, katanya. Katanya seperti itu bersaudara. Heran, padahal saudara-saudara sudah memperlakukan dengan apa ya? Jahat banget gitu. Yusuf menangis karena saudara-saudaranya mengira bahwa dia akan membalas segala perbuatan mereka. Kenapa? Dia menghayati hidup pengampunan dari Tuhan. Dia sadar bahwa dirinya adalah bukan Tuhan, dia juga manusia biasa. Saya kira apa yang dia alami itu semua karena dia sadar. Mungkin dia juga apa? Ada dalam persimpangan di mana terluka, iya. Ketika disakit hati, ketika disakiti, saat itu juga ada muncul sakit hati perasaan. Tapi pertolongan Tuhan dia sadar, kemudian dia apa? Pertolongan sadar, terus dia memposisikan dirinya di hadapan Tuhan, terus memohon ampun. Kalau ada pikiran yang kemudian keinginan untuk membalas dendam, dia memohon ampun. Dia sadar bahwa dirinya adalah manusia juga. Hanya Tuhanlah yang punya hak memberi sebuah hukuman dan ya, atau pengampunan sebagai balasan. Jadi jangan kita mengambil haknya Tuhan, menghukum dan mengampuni. Jangan. Tuhan membalas sesuai perbuatan yang dilakukan. Yang kita inginkan seringkali hukuman, betul nggak? Ya setuju juga. Terhadap orang yang menyakiti kita, seringkali balas aja Tuhan, udah bikin celaka aja, udah bikin mati aja. Itu yang inginnya kita. Tapi bisa nggak jika yang diterima Tuhan, yang diterima orang yang menyakiti kita adalah pengampunan Tuhan, bisa nggak kita memberi pengampunan Tuhan? Ingat kisah Yunus. Yunus diutus untuk apa? Membawa kabar baik kepada bangsa. Tapi apa yang dia lakukan Yunus? Nolak, gak terima. Itu tuh bangsa yang jahat Tuhan. Kenapa diampuni? Hukum aja. Seperti itulah dia gak terima bangsa lain menerima pengampunan Tuhan, menerima kabar sukacita. Dia gak terima. Jadi pertanyaan, jika yang diterima oleh orang yang menyakiti kita adalah pengampunan, bisa nggak kita memberi pengampunan? Pengampunan Tuhan diberikan berdasarkan kemurahan-Nya. Betul. Lihat skenario yang dibikin oleh saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf apa? Merancangkan skenario untuk mendapatkan pengampunan. Mencoba melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan pengampunan. Tapi berbeda dengan saudara-saudara Yusuf. Mereka mengatur sebuah skenario untuk mendapat pengampunan Yusuf. Maksudnya gini, jangan-jangan kita punya kecenderungan pikiran yang sama terhadap Tuhan. Mungkin saudara-saudara Muslim kita memohon pengampunan dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh, sholat segala macam, melakukan usaha-usaha kebaikan, mengumpulkan pahala. Dan itu konsep berpikirnya seperti itu. Dengan begitulah dia bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tapi pengampunan Tuhan itu gak seperti itu. Pengampunan Tuhan itu adalah diberikan berdasarkan kemurahan. Ingat, pengampunan dari Tuhan tidak didapat karena usaha kita. Jadi mari kita menghayati
pengampunan dari Tuhan. Bagikan pengampunan yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang menyakiti kita dengan sebebas itu. Saya ingat banget Pagem menasihati satu saat. Beri pengampunan sesuai pengampunan yang kamu terima dari Tuhan. Beri pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita sesuai dengan yang kamu terima dari Tuhan. Jadi saya pun sadar ketika saya sakit hati, saya punya kecenderungan membalas. Saya ini jahat juga. Saya ini brengsek juga di mata Tuhan. Saya juga butuh pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan mengampuni tanpa usaha, tanpa kekuatan. Tuhan mengampuni dalam kemurahannya, Dia beri. Nah, kita yang sudah menerima pengampunan dengan cuma-cuma, dengan gratis, bisa kita beri juga dengan gratis. Hayati pengampunan dari Tuhan. Biarkan itu keluar sesuai dengan apa yang kamu terima dari Tuhan. Ya, kesimpulannya, memilih bebas dari sakit hati yang pertama menegaskan identitas kita dalam Tuhan, memastikan hidup dalam rencana Tuhan dan menghayati pengampunan yang diberikan Tuhan. Saya tertarik dengan bagaimana Yusuf menangis ketika saudara-saudara Yusufnya datang. Saya tahu sakit hati, disakiti itu menyakitkan. Tapi mari menangislah sejadi-jadinya, bukan ketika hatimu tersakiti, tapi ketika yang menyakitimu berhasil membuatmu berpikir hatimu tersakiti. Ya, menangislah ketika orang yang menyakitimu berpikir kamu tersakiti. Menangislah sejadi-jadinya bukan ketika hatimu tersakiti, tapi ketika yang menyakitimu berhasil membuat jauh dari skenario Tuhan. Jadi menangislah ketika kamu jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kamu ditelan oleh sakit hati. Menangislah sejadi-jadinya bukan ketika hatimu tersakiti, tapi ketika yang menyakiti berhasil membuat merebut posisi Tuhan, membuatmu merebut posisi Tuhan. Jadi saya berharap kita semua di tempat ini tanpa terkecuali kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita sadari identitas kita di dalam Tuhan dan kita bersyukur dan kita pastikan hidup kita itu dalam rencana Tuhan. Ya. Terus kita menghayati pengampunan yang diberikan Tuhan. Jadi pilihlah dalam segala keadaan untuk kita bebas dari sakit hati. Amin. Dalam segala hal yang kita lakukan, mari kita memilih untuk bebas dari sakit hati, dari racun-racun yang membuat melukai kita, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, melemparkan kita keluar dari rencana Tuhan. Ada sebuah pujian yang bagus, entah bapak-bapak ibu, saudara-saudara, judulnya pengampunan adalah. Ini memberkati saya lagu ini. Ya. Dalam kegelapan hatiku tak hentinya anugerah. Engkaulah satu kasih sejati Tuhan, ajarku mengalah. Lihat diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Bukankah itu yang kita rasakan dari Tuhan, benar gak? Indah banget diampuni Tuhan, mulia banget diampuni Tuhan. Maka berikan itu juga pada orang yang kita kan betapa bahagianya. Tuhan ingin kita bahagia ketika kita mengampuni apa diampuni. Dan aku mau memberi yang aku terima. Jadi apa yang dia terima, aku mau memberi. Kenapa? Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Itu damai sejahtera yang luar biasa. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Pertanyaannya, mau nggak kita hidup dalam pengampunan Tuhan dan menjadi agen-agennya Tuhan di tengah kasih yang menjadi dingin? Kita masuk dalam kerinduan yang Bapa mengampuni sesama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan menaikkan pujian ini. Mari jangan main-main. Sakit hati menjadi sesuatu yang sangat bahaya.
sakit hati menjadi sesuatu yang sangat serius. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, memberi kekuatan. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita masing-masing mengambil teduh, masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Memohon untuk supaya dalam segala situasi kita tidak ditelan oleh sakit hati. Terima kasih. Terima kasih. Berdoalah kepada Tuhan berurusan pribadi dengan Tuhan. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Terima kasih. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukanku bahagia, ku mau ambil yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni
bisa melarang orang lain untuk bersikap kepada kami ya Tuhan. Dan terkadang banyak orang bersikap kepada kami menyakiti hati kami, melukai hati kami. Tapi mengampuni adalah pilihan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini mengajarkan kami untuk bagaimana kami boleh mengambil satu pilihan yang tepat di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mau hidup menjadi orang yang sakit hati terhadap orang-orang yang mungkin melukai hati kami hari-hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati Pastor Bian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau pakai lebih lagi ya Tuhan. Tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada dia untuk boleh semakin hari menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan, jamah setiap hati kami hari ini. Kalau masih ada hal yang mungkin mengganjal di hati kami, kami terluka oleh orang-orang yang justru dekat dengan kami, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, justru melukai hati kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau pilih pilihan yang tepat, karena kami percaya bahwa ada satu rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh lalui setiap proses kehidupan yang hari-hari ini kami jalani dengan tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa gen kami adalah gen kasih karunia Tuhan. Kami memiliki gen Tuhan yang mengasihi sesama. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengubahkan sikap kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berbeda ketika kami pulang nanti Tuhan. Terima kasih demi Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati, amin. Saya minta Pastor Bian untuk balik berdiri menghadap ke jemaat, dan kita sama-sama juga balik berdiri saudara. Dalam hitungan yang ketiga, terima kasih Pastor Bian atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Terima kasih Pastor Bian atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dengan pujian, hormat serta syukur bagi nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam persembahan kita. Yang bertugas kolektif bisa maju ke depan. Dan sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sekali lagi kita tundukkan kepala. Ibu Tin akan berdoa buat persembahan kita. Sebelum kami memberi Tuhan, kami ingin membebaskan dari sakit hati. Agar persembahan pagi hari ini Tuhan menjadi sukacita bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa dan menegur kami semuanya Tuhan. Itu menjadi rema untuk kami Tuhan Yesus, biar kami bisa menjalankannya hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang mau memberi yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mau memberi Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari memberi dengan sukacita. Ada satu sobatku yang setia, Yesus namanya.
syafaat dan doa juga berkat hatinya. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan memohon jemaat untuk minggu ini. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Nya hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Pastor Brian dalam kehidupan sehari dalam pelayanan. Kami juga mengucapkan selamat datang kalau ada yang baru pertama kali hadir hari ini. Kalau tidak ada, baik, kita lanjutkan. Untuk agenda pelayanan kita dalam seminggu ke depan, untuk hari Senin ada latihan drama Natal Remaja Pemuda pukul 4 sore, kemudian hari Selasa ada latihan musik pemuda generasi remaja pemuda Madya untuk jam 14. Kemudian Rabu latihan Natal Paguyuban Sunda jam 14, dan Kamis ibadah doa pujian penyembahan pukul 16 sampai dengan 17.30 WIB. Jumat tidak ada kegiatan. Kemudian untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda pukul 16 dan persiapan ibadah pukul 18. Dukung doa bagi gembala kita pada tanggal 1 sampai 3 November. Gembala ada Rakerda GSJ Jabat di Lembang, Bandung. Kemudian tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 November gembala ke Jawa Timur karena ada keluarga yang menikah. Karena gembala tidak ada tempat minggu pertama, maka pertemuan kudus akan dialihkan ke minggu kedua. Kemudian terima kasih buat Ibu Linawati yang setia memberikan pelayanan kasih untuk pelayanan Tuhan Yesus memberkati. Terus juga Bapak Ibu, mari kita berdoa selalu untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Kemudian untuk mendukung kegiatan Natal 2022, maka untuk persembahan kedua itu kantong yang hijau, gereja akan difokuskan untuk mendukung dana Natal. Dan bagi setiap pribadi atau keluarga yang ingin memberikan persembahan Natal, silakan menghubungi bendahara yaitu Ibu Sandika. Terima kasih juga buat setiap persembahan semua jemaat, baik kolektif, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, misi, diakonia, dan pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dan diimbau juga untuk seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan di area hotel, juga kebersihan di toilet. Kemudian bagi yang berulang tahun di minggu terakhir Oktober, yang hari ini yaitu Bapak Pastor Rinto berulang tahun. Selamat ulang tahun Pastor Rinto. Dan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan November, bisa Bapak Ibu lihat di dokumen yang Bapak Ibu pegang untuk seminggu ke depan. Mungkin itu aja untuk warta jemaat kita di minggu ini. Mungkin ada tambahan dari Panitia Natal untuk laporannya. Ya, ini persembahan Natal kita mulai dari tanggal 2 Oktober kemarin sampai dengan minggu kemarin 23 Oktober. Totalnya 2.135.000. Ini persembahan khusus dari jemaat bertotal 6.950.000. 9.085.000. Untuk total kebutuhan kita memang anggaran belum masuk karena beberapa seksi belum mengajukan untuk anggaran dananya. Mungkin di minggu depan nanti kami akan laporkan untuk kebutuhan kita untuk Natal tanggal 25 Desember nanti. Oke, ada lagi yang Google, ada yang sampai? Oke, kalau tidak ada kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kasih karunia penyertaan hingga saat ini Tuhan Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh mengubahkan hati kami menjadi lebih baik lagi di mata-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kau menginginkan kami untuk boleh memberikan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kami, seperti yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami Tuhan. Itu juga yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Pastor Brian yang dalam pelayanan Tuhan, dalam kehidupannya
kehidupannya sehari-hari, dalam pergumulannya, kiranya Engkau memberkatinya, Engkau menunjukkan jalan dari setiap masalah yang dihadapinya, begitu juga dengan pasangan hidup, kiranya Tuhan yang menunjukkan kepada siapa yang Kau izinkan untuk menjadi pasangan hidupnya, ya Bapak. Berkati pelayanannya biar hari-hari makin bersinar sesuai dengan kehendak-Nya, Bapak, demi kemuliaan Nama saja. Tuhan, kami juga berdoa buat gembala kami, Tuhan, yang sedang tidak berada di tempat hari ini, Tuhan, bersama-sama dengan kami, biarlah kiranya Engkau memberkati gembala kami ini dimanapun pelayan yang berada, Tuhan, dan Engkau besertanya dalam setiap kegiatannya, Engkau yang membimbingnya sehingga apa yang dikerjakannya boleh berhasil, dan itu juga dengan keluarganya, kiranya Engkau juga memberkati keluarga gembala kami, Tuhan, berhukum dan ambil Tuhan, pada kiranya Engkau memberkati mereka hari lepas hari, sehingga berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan mereka, ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Di tengah kondisi ekonomi dunia saat ini, Bapak, kami mau berdoa biar kiranya Kau memberkati negara kami, Tuhan. Buat bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang Kau berkati. Berkati pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke jauh daerah terkecil sekalipun, biar kiranya Kau memberkati mereka, memberikan nikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara kami ini menjadi negara yang berkenan kepada Tuhan, negara yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang menjadi masalah ke dalam negara kami ini boleh diselesaikannya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa buat pelayanan gereja kami, biar bisa, biar akhirnya Engkau memberkati setiap rangkaian acara, setiap minggu pelayanan kami, Bapak. Engkau yang menyertai setiap pelayanan kami ini, setiap petugas yang melaksanakan kegiatan, biarlah kiranya memberkati mereka sehingga setiap acara pelayanan kami ini boleh berjalan dengan baik dan makin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kerinduan kami untuk gedung gereja, biarlah kiranya Engkau yang akan menuntun kami, memberikan hikmat kepada kemana Engkau menginginkan gereja mau berdiri di Cipanas ini, Bapak. Kami berkeyakinan bahwa Engkau akan memberikan tempat yang baik yang Engkau inginkan untuk kami mendirikan bait Allah, Bapak. Berkati nantinya setiap jemaat kami yang akan terlibat dalam persiapan gedung gereja ini, Bapak. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan berkat yang sehingga gedung gereja ini boleh berdiri di Cipanas ini, Bapak. Kami juga mau berdoa persiapan perayaan Natal nanti, Tuhan. Berkati panitia yang menyiapkan segala sesuatunya, Kau yang memenuhi juga segala sesuatu dalam kebutuhan dana, Tuhan, mencukupkan segala sesuatunya. Kami percaya bahwa perayaan ini adalah untuk merayakan kehadiran di dunia ini untuk keselamatan kami. Biarlah ini boleh menjadi perayaan Natal yang penuh sukacita dan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh dimenangkan kembali melalui perayaan Natal ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat ekonomi jemaat kami, Tuhan, baik yang bercocok tanam, berdagang, bekerja, maupun yang belum bekerja sekalipun. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat kami dalam setiap pekerjaannya, setiap kehidupannya. Kau yang akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sehingga jemaat kami di setiap hari yang boleh dicukupkan untuk kebutuhan mereka, ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan. Kiranya Kau yang merawat mereka pribadi lepas pribadi, Kau yang menjamah sakit mereka sehingga mereka mulai merasakan kesembuhan yang daripada-Mu saja, ya Bapak. Berkati obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, berarti boleh menjadi sarana kesembuhan bagi mereka juga, ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat Hotel Eminence di tempat kami beribadah, Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati jajaran manajemen mereka, mulai dari tingkat GM sampai dengan yang paling rendah, Bapak. Kiranya Kau memberkati mereka pribadi, Kau mencurahkan berkat-Mu, dan Kau juga memberkati hotel ini agar semakin ramai tamu yang berkunjung ke hotel ini, Bapak. Begitu juga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan karena hadirnya GSGA di tempat ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Amin. Ya, hari ini Bapak kembali ada bersama kita karena beliau ada pelayanan di Jakarta. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Info karena kita akan tukar mimbar karena Bapak Gembala tidak ada, dan perjamuan kudus akan dialihkan di minggu yang kedua. Kemudian nanti jam 2 siang bagi bapak-bapak yang belum diukur badannya
pakai baju untuk rompi, silakan nanti datang ke Pastori jam 2 siang. Oke, baik, itu saja tambahannya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita balik berdiri dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk serangkaian ibadah pada pagi ini. Hati kami naik, jiwa kami naik, dan biarlah kerinduan kami juga naik untuk kami memiliki kehidupan yang serupa dengan Engkau, terutama rema yang Tuhan berikan pada hari ini. Kalau ada di antara kami yang memiliki sakit hati, atau ada di antara kami yang menyakiti, maka biarlah kasih-Mu itu akan membebat kami semuanya, Tuhan. Menolong kami semua untuk melakukan seperti yang Engkau lakukan. Terima kasih Engkau akan menolong kami menerapkan, menjalani kehidupan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima di sepanjang minggu ini, Tuhan. Supaya berkat-berkat Tuhan, supaya jalan-jalan Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan, supaya keajaiban-keajaiban Tuhan itu tidak terhalang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan pengorbanan dari Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang mengorbankan nyawanya, yang mengorbankan dagingnya dan mencurahkan darahnya untuk penebusan dan mengampuni kita semua. Maka kita akan melakukan pengampunan yang sama kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang menyakiti kita, serupa seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kiranya kekuatan, penghiburan, pertolongan, kuasa Roh Kudus akan menyertai membungkus kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati sekolahmu, Tuhan memberkati segala pergumulanmu, Tuhan memberkati segala apa yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, dengan kakimu, dengan pikiranmu, dengan apa saja. Dan di ujung-ujung yang engkau kerjakan, Tuhan akan memberikan keberuntungan dan keberhasilan. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kita yang keluar dari tempat ini kita boleh menjadi agen-agen shalom, damai sejahtera dimanapun kita berada. Amin. Shalom, shalom, shalom,
semua berkati.